Jika sanadnya sahih, fahada wa ma asbahahu mimma sahha sanaduhu wa udilat ruwatuhu, maka hadis tentang permasalahan tertawa dan yang lainnya dari hadis-hadis tentang sifat, jika sanadnya sahih dan rawi-rawinya ditakdil, bukan rawi-rawi yang dhaif, apa kewajibannya? Nu'minu bihi, kita beriman kepadanya, wala naruduhu wala najhaduhu, tidak menolaknya dan tidak membangkang dari sifat-sifat yang Allah berikan. Wala nata'awaluhu, ini yang pertama, beriman dan tidak menolak. Dan yang kedua, wala nata'awaluhu bita'wilin yukhalifu dhahirahu, agar kita ini al-imrar, apa yang disebutkan di Al-Quran wajah ya wajah, artinya ya wajah. Disebutkan nanti di Al-Quran seperti pembahasan malam ini, al-istiwa, bersemayam ya bersemayam, jangan ditakwilkan kepada makna yang jauh. Kemudian wala nusyabihuhu bisifatil makhlukin, dan yang ketiga adalah tidak menyepertikan, kita menetapkan sifat untuk Allah, mempunyai kaki, mempunyai tangan, mempunyai mata, namun tidak boleh menyifatkan Allah dengan keyakinan seperti makhluknya. Wala bisimatil muhdatsin, dan juga tidak boleh kita mengikuti seperti kesalahan-kesalahan dari keburukan orang-orang ahlul bid'ah ataupun mereka yang masuk kepada muhdatsat dalam mensifatkan Allah, seperti Al-Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya, Al-Kullabiyah. Mereka menetapkan sebagian sifat dan meninggalkan sifat yang lain sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak seperti itu. Wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu wa la nadhira. Maka kita meyakini di saat menetapkan sifat untuk Allah, Allah itu berbeda dengan kita. Tidak ada tandingan, nothing compares to Allah. Tidak ada persamaan. Kemudian berdalil dengan Al-Quran, laisa kamitslihi syai', maka tidaklah permisalan bagi Allah siapapun, sesuatu apapun. Wa huwa samiul basir, padahal Allah Dia maha mendengar dan maha melihat. Wa kullu ma yukhayyilu fi dhihni au khatar bil bal, maka semua yang dihayalkan di dalam pikiran kita, persepsi kita, ataupun khatar bil bal, ada gelitik hati kita, fa inna ta'ala bi khilafihi, maka Allah itu menyelisihi dari apa yang ada pada persepsi kita. Contohnya, di saat kita membaca ayat tadi, wa huwa samiul basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kemudian tergelitik di hati kita, khatar bil bal, ataupun yatakhayal fi dhihn, tergambar, terpersepsi di pikiran kita, Allah mendengar, mempunyai telinga seperti gajah Afrika yang besar, sehingga mendengar suara-suara yang kecil misalnya. Maka tidak boleh gelitik hati kita ini bahwa Allah telinganya seperti gajah, itu tidak bisa. Atau Allah melihat di kegelapan malam dan sebagainya, maka Allah seperti mata binatang malam yang nocturnal, yang melihat di malam hari. Binatang-binatang malam yang predator di malam hari, yang melihat di kegelapan malam, mempunyai inframerah. Tidak, geletik hati kita yang khatar bil bal, ataupun yang yatakhayalu fil adhan, persepsi yang ada di kepala kita, tidak boleh. Karena apa? Fa inna ta'ala yukhalifu, karena Allah menyelisihi dari pemikiran kita. Karena kita berpersepsi karena kita melihat, dan kita bisa tergelitik di dalam hati karena melihat dan mendengar. Maka di saat kita mendengar dan melihat, Allah mendengar, maha mendengar, dan Allah maha melihat, gelitik hati kita tidak bisa kita beriman kepadanya, karena Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan makhluknya.
dan kita tidak pernah melihat Allah, maka bagaimana kita bisa menyepertikan Allah telinganya seperti telinga gajah, Allah mempunyai mata seperti binatang predator di malam hari melihat dengan inframerah di kegelapan malam. Dari mana itu semua? Padahal kita tidak pernah melihat Allah dan Allah menafikan dari sifat-sifat makhluknya. Maka inilah ucapan dari Al-Maqdisi rahimahullah. Kemudian kita masuk kepada yang setelahnya, wa min dalika qauluhu ta'ala. Maka dari hadis-hadis yang lain juga, setelah tadi selesai di hadis yadhaku, maka dari hadis-hadis ataupun dari sifat-sifat yang berhubungan dengan sifat Allah adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Maka di sini penulis rahimahullah masuk kepada sifat yang berikutnya setelah dhahik adalah al-istiwa. Maka sebelum kita masuk kepada penjelasan dari sifat ini, kita mengetahui apa i'rab dari ayat ini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu marfu, kenapa? Karena dia khobar dari mubtada yang mahdhuf. Takdiruhu huwa ar-Rahmanu. Bismillah. Hati-hati, nanti ditanya. Ar-Rahmanu marfu karena khobar dari mubtada mahdhuf, takdiruhu huwa ar-Rahmanu. Alal arsy ala harfi jar, al arsy ismun majrur muta'alliq dengan fi'il istawa yang setelahnya. Dan istawa di sini adalah apa? Fi'lun madhi. Walamatu alamatunya apa? Ataupun mabni alal fathah apa? Muqaddarah. Mana min duhuriha at-ta'addud. Dan di sini fi'lun madhi dengan fa'ilnya istawa, takdiruhu huwa, kembali kepada Allah. Ar-Rahmanu huwa ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maka diartikan dialah Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Maka istawa di sini jumlah dari fi'il wa fa'il fi mahali rafa, khobar yang kedua. Huwa ar-Rahmanu, maka fi'il wa fa'il fi mahali rafa, khobar yang kedua dari hada. Hada ar-Rahmanu, ar-Rahmanu khobar pertama, dan yang kedua jumlah istawa. Wa qauluhu a'amintum man fis sama. Maka a'amintum hamzah di sini hamzah al-istifham ingkari. Selalu kita bahas hamzah istifham ingkari, maknanya adalah dia hamzah, tetapi bukan maknanya istifhamiyah bermakna apakah kalau diartikan, tidak, tetapi ingkari bermakna laisat, bermakna tidaklah, bermakna bukanlah. A'amintum man fis sama, maka tidaklah kalian merasa aman dengan tidak beriman kepada yang di atas langit. Tidaklah kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas langit. An yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Maka hamzah di sini istifham ingkari. Dan amintum fi'lun madhi mabni ala sukun, dan amintum maka dhamir ta mabni ala dhom fi mahalli nasab maf'ulun bih dan mim lil jama'. Dan amintum di sini ada fa'il takdiruhu antum. Dan man maf'ulun bih, maka man amintum man fis sama, man ismun mausul mabni ala sukun fi mahalli nasab maf'ulun bih. Amintum
fi'il dan fa'il. Fa'ilnya domir tum. Tadi saya sebut maf'ul, sabqul lisan. Maka domir tum di sini fa'il. Maf'ulun bihnya adalah man fis sama. Dan fis sama fi harfi jar, as-sama ismun majrur bifi. Jar wa majrur muta'alliq dengan fi'il amintum. Maka dari dua ayat ini, a'amintum man fis sama, menjadi pendalilan bahwa Allah Jalla wa Ala mempunyai sifat al-istiwa alal ars. Maka inilah pembahasan kita di dalam ucapan penulis sifat istiwa alal ars. Dan istiwa maknanya bahasa Indonesianya bersemayam. Jadi kita artikan bersemayam. Adapun dari kelompok ahlul bid'ah, maka mereka menafikan sifat Allah itu bersemayam di atas ars. Lalu bagaimana mereka mentakwilkan? Dan ini yang tadi kita katakan, tidak boleh kita mentakwilkan keluar dari zahir lughah Arabiyah. Maka mereka mentafsirkan atau mentakwilkan dari kelompok ahlul bid'ah bil istila ataupun istaula, maknanya Allah menguasai. Maka yang tadinya bersemayam diartikan Allah menguasai. Maka al-istiwa barakallahu fikum, bersemayam itu sifat fi'liyah. Kita katakan kenapa sifat fi'liyah? Karena Allah kadang-kadang bersemayam dan Allah kadang-kadang tidak bersemayam, seperti hadis nuzul. Maka hadis nuzul berarti Allah turun, berarti Allah tidak bersemayam, seperti itu. Bismillah. Maka menjadi bersemayam itu adalah sifat fi'liyah, karena kadang-kadang Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, kemudian setelah adzan fajar Allah naik kembali dan bersemayam di atas arsnya. Maka al-istiwa alal ars, Allah bersemayam di arsnya, sifat fi'liyah, kadang-kadang bersemayam, kadang-kadang turun dan sebagainya. Adapun pendalilan di Al-Quran seperti di dalam ayat yang disebutkan di sini, Ar-Rahman alal ars istawa. Poin pendalilannya kalimat istawa fi'lun madhi dengan fa'ilnya Allah yang melaksanakan bersemayam. Dan ayat ini terulang-ulang di dalam ayat Al-Quran, sekitar 7 dari ayat. Maka ini dalil dari Al-Quran. Dan di sana lafaz yang lain di dalam surat Al-A'raf, summastawa alal ars. Kalau tadi Ar-Rahman alal ars istawa, summastawa alal ars lebih jelas lagi. Didahulukan fiilnya, summa istawa alal ars. Kalau di sini Ar-Rahman alal ars istawa. Istawa diakhirkan setelah alal ars. Kalau di surat Al-A'raf, summastawa alal ars, kemudian Allah bersemayam di atas singgasananya. Adapun lafaz ini summastawa alal ars lebih banyak. Lafaz ini seperti di dalam surat Al-A'raf tadi, juga Yunus, juga Ar-Ra'd, Al-Furqan, summa As-Sajdah yang sering kita baca di hari Jumat, summastawa alal ars, dan surat Al-Hadid. Dan lafaz Ar-Rahman alal ars istawa di surat Thaha. Ini pendalilan di Al-Quran. Lalu tinggal permasalahan lafaz a'amintum man fis sama. Apa yang diinginkan dengan lafaz di sini? Apakah ada faedah pendalilan tentang permasalahan
Allah bersemayam di atas